menyesal untuk memilihmu sebagai satu-satunya Tuhan, kebenaran dan juru selamat kami. Kami mau Tuhan, sampai akhirnya kami terbukti kami setia dan kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan-Mu. Sesali mengiring Yesus
sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes, itu janji kami kepadamu Tuhan. Pagi ini kami minta kemurahan-Mu dicurahkan pada setiap kami. Tolong jamah hati kami dengan kuasa Roh-Mu, dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami bisa diubahkan menjadi pribadi yang seperti Kau mau. Mari Roh Kudus beracaralah di tengah-tengah kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pak Mansyur, lama gak ketemu. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, sebelum kita mendengarkan firman, saya mau sampaikan bahwa media komunikasi yang selama ini dipakai oleh gereja, yaitu WhatsApp, grup WA gereja, mulai minggu depan dirubah. Ya, jadi tolong bagi saudara yang mau tetap hadir, karena daftar kehadiran juga akan dirubah. Yang mana tadinya kita menggunakan platform WhatsApp, akan menggunakan Telegram. Ya, daftar kehadiran untuk mendaftarkan kehadiran saudara pada ibadah minggu dan juga pada doa malam menggunakan Telegram ya. Jadi kalau saudara mau hadir, saudara harus punya atau terdaftar di grup tersebut. Baik saudara, saya percaya saudara dalam kondisi yang berkobar-kobar, rindu mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saya ingin bertanya kepada saudara ya. Kalau saudara berkenan menjawab, dijawab aja. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Cuman ini pertanyaan yang menggelitik sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ada sebuah tujuan, atau mungkin ada beberapa tujuan lah kalau saudara punya ya. Ketika saudara membaca Alkitab. Jadi sebetulnya apa tujuan saudara ketika saudara membaca Alkitab? Atau untuk apa? Apa yang saudara cari dari Alkitab sesungguhnya? Ya. Silakan Anda boleh jawab apa saja. Yang jawabannya cocok dengan jawaban saya kasih hadiah nanti. Haleluya. Ya, mungkin Pak Sioyung juga akan memberi hadiah dari Sega. Haleluya. Mau ada yang jawab? Apa tujuan saudara dalam membaca Alkitab? Mengerti kehendak Tuhan, bagus. Ada yang lain? Lebih mengenal Tuhan, ya Tante Wah. Wih, mantap, lengkap banget. Ya, usia boleh tua semangat tapi masih muda. Ya, saudara, kebetulan yang semuanya benar, tapi yang sesuai dengan cocok dengan saya, Dodi dengan Tante Wah, ya. Jadi nanti silakan diminta hadiahnya setelah ibadah ini selesai. Ya. Bahwa ada satu tujuan utama kita membaca Alkitab ya. Saudara boleh jawab apa saja ya. Mengerti kehendak Tuhan betul. Membuat iman kita bertumbuh betul. Tapi yang saya mau bagikan pagi ini adalah mengenal Allah lebih dalam. Dan itu pula yang dikejar oleh Paulus, bahkan setelah 30 tahun dia mengikut Yesus, melayani Yesus. Di penghujung hidupnya dia masih berkata, yang ku kejar, yang ku kehendaki adalah mengenal dia lebih dalam lagi. Coba kita melihat satu ayat di Hosea 6, ayat yang ke-6. Ya, yang bawa HP dimatikan dulu. Nanti bisa dijawab setelah ibadah ya. Hosea 6 ayat 6. Bunyinya begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan
menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saya ulangi, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, Hosea adalah satu nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Saya mau tanya kepada saudara, apakah bangsa Israel sudah mengenal Allah? Sudah sebetulnya. Dia sebelum Hosea hidup, dia sudah menyembah Allah Abraham. Tapi kenapa firman ini tetap datang kepada bangsa Israel? Saudaraku, mari tangkap satu hal, bahwa pengenalan kita akan Allah itu lebih penting dibandingkan kolekte kita, maaf ya, persembahanmu, lebih penting dibandingkan pelayananmu, lebih penting dibandingkan ibadahmu. Artinya gimana, saudara? Kalau saya bikin ekstrim sedikit, kita bisa saja beribadah, tapi hidup tanpa mengenal Allah. Loh, kok bisa, Pak? Iya, saya kasih contoh ya. Sebetulnya pengenalan yang dimaksud oleh Nabi Hosea atau pengenalan yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa? Saya kasih sebuah analogi supaya saudara mudah mengerti. Satu kali saya makan siang dengan seorang kawan lama, sepasang suami istri yang sudah kenal bertahun-tahun, lama nggak jumpa, lalu kita makan siang di sebuah tempat yang sederhana. Nah, ketika kita mulai sampai di situ, pelayan langsung memberikan menu, saudara ya. Dan saya mulai pesan apa yang saya mau ya, termasuk mereka ya, sepasang suami istri. Nah, suaminya bilang begini sama istrinya, "Mah, kamu yang pesenin aja, Mah." Lalu istrinya mengangguk dan istrinya mulai pesan. Dan saya dengarkan apa sih yang dipesan sama istrinya. Istrinya pertama dia bilang begini, "Pak, minta kopi, gulanya dipisah." Ya, jadi bukan kopi yang sudah tercampur gula, tapi gulanya sendiri. Nanti biar saya yang campur. Terus kedua, saya minta sambal lalapan, tapi hampir-hampir tidak pedas, Pak. Lalu yang ketiga, dia minta mie, tapi minyaknya sedikit, Pak. Gitu, ya. Saya nggak tahu kenapa dia cerita seperti itu. Lalu kita ngobrol panjang lebar. Ketika makanan itu datang, terus dia ambil cangkir kopi, lalu dia masukkan gula, hanya setengah sendok teh. Dia kocok. Tahu nggak, saudara, setelah selesai dia kocok, dia serahkan cangkir kopi itu kepada suaminya. Lalu lalapan yang sudah tercampur sambal itu, dia masih pisahkan. Dan dia ambil bagian-bagian yang tidak terkena sambal, ditaruh di piring suaminya. Bahkan di lalapan itu ada kuning, ada telur, saudara. Lalu telur itu diparuh jadi dua, kuning telurnya dikeluarkan, yang kuning dia ambil, yang putih dia taruh di tempat suaminya. Saudara, itu mungkin sesuatu hal yang tidak istimewa bagi kita. Tapi ketika saya perhatikan, saya memandang sang istri itu mengenali siapa suaminya. Dia tahu apa yang disukai suaminya, dan dia tahu apa yang tidak disukai suaminya. Saudara, inilah yang pengenalan yang dikehendaki oleh Allah. Ada banyak orang Kristen beribadah setiap minggu ke gereja selama bertahun-tahun. Dan dia tahu, contoh ya, dia tahu Allah itu membenci dosa. Namun hari-hari yang dilalui oleh orang ini, dia tetap hidup dalam dosa. Artinya apa? Dia hanya tahu siapa Allah, tapi dia sebenarnya tidak mengenal Allah seperti yang Allah mau. Ada banyak orang Kristen tahu Allah itu mencintai kejujuran. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tetap hidup di dalam kebohongan. Sudah mengerti ya apa maksudnya? Jadi mengenal Allah adalah bukan saja tahu, tapi menghidupi pengenalan itu. Saudara, inilah yang dikejar oleh Paulus dan seharusnya ini juga yang dikejar oleh kita. Jadi kalau saudara lagi baca Alkitab, coba selidiki dan analisa sebetulnya dari pembacaan Alkitabmu, apa yang kau bisa kenali dari Allahmu.
Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak kita mengenal satu karakter Allah. Hanya satu saja, jadi gak panjang-panjang. Dan saya khawatir kalau saya kasih 10 karakter Allah, nanti saudara pulang dari sini, saudara lupa semua. Mending satu aja. Ya, satu kali saya pernah ketemu waktu saya melayani di Jakarta dengan jemaat yang baru pulang ibadah. Terus besoknya saya tanya, kemarin ibadah firmannya apa? Bagus sih Pak, iya firmannya apa? Nah itu tuh saya lupa itu katanya gitu. Ya, jadi lebih baik Anda ingat satu, tapi Anda bawa pulang dan Anda hidupi daripada banyak-banyak. Jadi satu saja ya. Mari kita langsung melihat dari Amos pasal 1 ayat 9 sampai 10. Mudah-mudahan saudara sudah membaca kitab Amos. Karena kalau saudara pernah baca ini memudahkan kita mengerti ya. Tapi saya kasih penjelasan sedikit. Amos adalah salah satu nabi yang dipakai pada zaman Yehuda diperintah oleh Raja Usia. Kapan itu Pak? Nah kalau ingin tahu kira-kira sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Adalah salah satu nabi yang dipakai Allah untuk bangsa Israel di dalam kerajaan Yehuda. Nah Amos ini menarik saudara. Karena kitabnya yang singkat ini sebetulnya isinya luar biasa. Karena apa yang disampaikan oleh Amos menentukan kehidupan 8 bangsa. 8 bangsa. Di antaranya Yehuda dan Israel. Tapi yang kita mau baca ini adalah tentang bangsa Fenisia. Atau orang-orang lebih mengenal orang Tirus. Ya, kalau di Alkitab sering disebut Tirus. Bunyinya begini, ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerah tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Saya ulangi, tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Ayat 10. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Apa yang diucapkan Amos ini terjadi setelah Amos meninggal. Jadi Tirus atau ibu kota yang didiami oleh bangsa Fenisia, ibu kotanya namanya Tirus, itu diinvasi oleh seorang raja bernama Alexander Agung. Kita tahu itu salah satu raja yang paling populer, ya paling hebat, dikatakan panglima perang yang paling jenius. Dan itu Tirus itu dihancurkan, bukan hanya dibakar habis, betul-betul rata dengan tanah. Tidak ada satu tembok di atas tembok yang lain, rata dengan tanah. Padahal Tirus itu punya benteng yang luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Amos, ini sungguh-sungguh terjadi. Nah pertanyaannya kenapa? Kok Tuhan menyatakan hukuman seperti itu kepada Tirus? Saudaraku, ada satu hal yang membuat Tuhan tidak berkenan atas bangsa ini. Ketika Amos menyampaikan pesan Tuhan ini kepada Tirus, ada sebuah peristiwa yang tidak lama terjadi sebelumnya, yaitu di mana bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda itu diserang oleh bangsa Edom. Dikepung, diserang, dan mereka kalah. Oleh karena itu banyak orang-orang Yehuda itu lari saudara, mengungsi. Dan sebagian besar mereka lari ke Tirus. Mereka lari ke kota Tirus. Nah harusnya Tirus ini melindungi, memberikan tempat pengungsian. Tapi apa yang dibuat orang-orang Tirus? Mereka bukan saja tidak melindungi, mereka bahkan menyerahkan orang-orang yang mengungsi ini kepada Edom untuk dijadikan budak. Bayangkan. Sebetulnya ketika saya renungkan, memang adalah hak seseorang ya, mau menolong atau tidak, betul nggak ya? Tapi kenapa sih Tuhan sampai nggak berkenan karena tindakan ini, saudara? Mari kita mundur sedikit, beberapa generasi sebelum Amos hidup. Jadi katakan sekitar 2 atau 3 generasi sebelum Amos hidup. Kita mundur ke 1 Raja-Raja 5 ayat 12. Dan saudara akan mengerti. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Jadi ini menceritakan kondisi di mana ketika
Salomo masih hidup. Seperti yang dijanjikan kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram. Siapa Hiram, saudara? Hiram adalah raja kota Tirus pada zaman Salomo. Lalu mereka berdua apa? Mengadakan perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian damai dan persaudaraan. Jadi, beberapa generasi sebelum Amos hidup, Raja Tirus dan Raja Salomo mengadakan perjanjian damai dan perjanjian persaudaraan. Bahwa mereka bersaudara, saling tolong-menolong, dan punya ikatan perdamaian. Bahkan bapaknya Salomo, saudara tahu siapa? Daud. Coba kita lihat ayat yang pertama. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram itu sahabatnya Daud, saudara. Oleh karena itu hubungan dengan Salomo sangat baik. Bahkan ketika Salomo berikhtiar membangun bait Allah, dia kekurangan banyak kayu. Apa yang dibuat? Raja Hiram mengirimkan begitu banyak kayu aras dan sanobar untuk membantu pembangunan bait Allah. Wah, hubungannya luar biasa. Dan saudara tahu, perjanjian antara dua kerajaan itu ada dokumennya, betul? Ya, nggak cuma di mulut gitu loh. Dokumen, karena itu mengikat kehidupan dua bangsa. Artinya apa? Kalau Hiram meninggal, lalu digantikan oleh raja penerusnya, bahkan digantikan lagi oleh generasi berikutnya. Apa yang terjadi? Raja-raja berikutnya tahu kalau Tirus ini punya perjanjian persaudaraan dengan Israel atau Yehuda. Tahu mereka. Tapi apa yang dibuat? Ketika Edom menyerang, mereka melanggar, tidak setia kepada perjanjian itu. Saudara, inilah yang membuat Tuhan menyatakan hukuman atas Tirus. Saudara, kenapa sih seperti ini, saudara? Nah, tangkap satu hal, saudara. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia setia kepada janjinya. Artinya apa? Ketidaksetiaan adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Itu hal yang tidak berkenan. Coba kita lihat Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Musa menulis dengan jelas, ini penulis Ulangan ini Nabi Musa ya, bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang setia. Setia pada janjinya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Tirus adalah orang atau bangsa yang justru tidak setia kepada janjinya. Ini mendatangkan hukuman atas bangsa itu. Saudara, ini sedikit menyimpang ya, tapi ini memberikan kita pengetahuan sesungguhnya. Kejadian yang dialami bangsa demi bangsa sampai hari ini, termasuk bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa yang lain, itu dipengaruhi juga dengan hal-hal yang terjadi di generasi-generasi sebelumnya. Sudah mengerti? Allah tidak membiarkan semuanya itu lost control atau terjadi seakan-akan begitu saja, saudara. Tapi sebetulnya Allah pegang kendali atas semuanya loh. Ya, oleh karena itu kita ditempatkan di Indonesia harusnya menjadi pendoa bagi bangsa ini. Maaf ya, kalau kita mau jujur, ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh bangsa ini. Anda dan saya harusnya menyerukan permohonan pengampunan atas bangsa ini. Supaya bangsa kita mendapat belas kasihan dan mengalami pertobatan, mengalami berkat dan anugerahnya. Amin, saudara. Itu salah satu maunya Tuhan atas kita. Kembali ke sana, saudaraku. Mengertilah bahwa
Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan oleh karena Allah itu setia, mari kita lihat Ulangan 7 ayat 12. Ulangan 7 ayat 12 bunyinya demikian. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia. Inilah firman yang datang kepada bangsa Israel. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Artinya apa? Karena dia Allah yang setia. Dia berkenan, dia mengasihi, dia mencurahkan berkatnya kepada juga orang-orang yang setia. Saudara mengerti ya? Karena ketidaksetiaan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, ada banyak orang Kristen saya melihat, termasuk saya pribadi, tidak setia pada banyak hal. Ya, ada sebuah cerita, saudara. Ini terjadi di Jakarta, bukan di Malang, jadi jangan merasa bersalah. Ada seorang bapak, namanya Stefanus. Ini bukan Stefanus yang kemarin, saudaraku ya. Namanya Stefanus. Seorang pengusaha muda, umurnya 30 tahun, saudara. Dia ini biasanya setiap minggu rajin ke gereja, nggak pernah lupa ibadah. Namun, semenjak ada satu hal, dia mulai jarang datang. Lalu pendetanya tanya, Pak Stefanus, Anda kok sudah lama ya nggak datang ke gereja, emang kenapa? Ada masalah apa? Sakitkah? Atau ada problem yang saya bisa bantu? Terus Stefanus sambil senyum-senyum dia bilang, nggak ada apa-apa sih Pak. Loh, kalau nggak ada apa-apa, kenapa nggak datang? Ah, nggak ada apa-apa kok Pak, saya pasti datang nanti. Tapi minggu depannya nggak datang juga. Akhirnya ditanya lagi, kenapa sih Pak nggak datang? Akhirnya si Stefanus ini ngaku, begini loh Pak, saya ini sedang belajar sesuatu Pak, dan itu menyenangkan sekali Pak. Apa itu? Arung jeram. Saudara tahu arung jeram? Tahu ya? Adi ini ahli arung jeram, saudara. Makanya dia ketawa. Enggak ya, maaf Adi, cuma bercanda ya. Jadi dia punya hobi baru namanya arung jeram ya. Kalau saudara nggak tahu apa itu arung jeram, ya orang yang naik perahu karet tapi di sungai yang berliku-liku dengan arus yang cukup deras, banyak bebatuannya, itu kan terombang-ambing ke kiri, ke kanan, dan sebagainya macam. Bagi sebagian orang itu menarik, saudara. Termasuk buat si Pak Stefanus ini. Jadi dia mulai belajar, dia ikuti, dan ternyata itu menjadi sebuah kesenangan buat dia. Makin lama makin pinter. Terus si pendeta itu bilang, ya itu hobi yang bagus sih Pak, nggak ada salahnya ya. Olahraga juga, tapi kan ke gereja itu paling cuma 1,5 jam. Setelah itu Bapak kan bisa ke sana ikut arung jeram. Stefanus cuma bilang, iya Pak, iya pasti Pak, nanti saya datang. Tapi nyatanya saudara, nggak datang juga si Stefanus itu. Jadi datang kalau pas, mungkin 2-3 bulan sekali baru datang saudara. Dia terus menekuni hobinya. Nah satu kali, pas hari Minggu, dia bangun pagi-pagi, dia mandi, apa yang dia buat? Bukan ke gereja, dia ke sungai, saudara. Tempat dia biasa berarung jeram itu. Dia harap, tapi hari itu saudara, nggak ada satupun teman-temannya yang datang. Kan saudara tahu ya, arung jeram itu perahu karetnya isinya bisa 4-5 orang ya. Itu kan nggak bisa kalau cuma sendirian, saudara tahu ya. Waduh, tapi dia kepengen banget. Terus kata orang yang nyewakan perahu, nggak boleh Pak, kalau satu bahaya, harus ada beberapa orang, bahkan harus ada pemandunya. Nggak boleh Pak kalau satu. Habis gimana dong, saya udah telanjur nih jauh-jauh ke sini. Ya kalau Bapak mau itu aja, kayak, saudara tahu kayak. Saya juga nggak pernah sih saudara. Kayak itu perahu yang isinya cuma satu, tahu ya. Ada lobangnya di tengah, cukup dimasuki satu tubuh, lalu sambil membawa dayung. Ya paling pakai itu aja Pak, itu bahayanya lebih kecil katanya kalau pakai kayak. Cuma itu harus pintar loh Pak menggunakan dayungnya. Karena dengan dayung itu dia bisa mengendalikan perahunya tidak terseret arus ke tempat yang berbahaya. Dia bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ya saya bisa kok. Ya karena dia merasa sudah berbulan-bulan, dia merasa menguasai sungai itu. Dia bilang, saya bisa
Beneran Pak, bisa, ngotot saudara. Dia memaksa, dia bisa bener, udah, pokoknya saya tanggung segala resiko. Ya udah, jalan saudara. Oh dia mulai saudara, itu kan jaraknya cukup panjang ya, beberapa ratus meter. Si penyewa, pemilik kayak itu bilang, Pak, nanti ada pohon warnanya batangnya dicat kuning, Bapak harus berhenti di sana. Enggak boleh lewat loh Pak. Karena setelah itu arusnya sudah tidak bisa terkendali dan 200 meter setelah itu ada air terjun. Sudah ngerti ya? Jadi kayak macam jatuh ke jurang begitu loh. Ya, oh iya saya tahu, saya kan biasa lewat tuh pohon kuning itu katanya gitu. Dia mulai saudara. Ketika kurang 50 meter pohon kuning itu, apa yang terjadi saudara? Dayungnya patah. Jadi dia bingung, ini dayung putus nih, nggak bisa dipakai. Mau berhenti juga nggak bisa, mau menepi nggak bisa. Dia bingung gitu ya. Terbawa arus kiri kanan. Akhirnya apa? Dia lewatin pohon itu. Artinya apa? Dia masuk zona bahaya, betul nggak ya? Dia masuk zona bahaya. Di saat itu, dia berdoa sama Tuhan. Waktu dia berdoa tuh dia ingat omongan pendetanya saudara. Tuhan ampuni aku. Kalau hari ini Engkau selamatkan Tuhan, aku minggu depan akan rajin ke gereja. Dia bilang gitu. Dia tunggu-tunggu jawaban Tuhan. Begitu lewat 50 meter, enggak ada yang terjadi saudara. Itu meluncur dengan deras terus maju ke depan. Dan dia mulai berdoa. Doa yang kedua, Tuhan bukan saja hari Minggu, hari Rabu doa malam, saya juga hadir Tuhan. Tolong selamatkan saya, dia bilang, tolong gitu ya. Ditunggu-tunggu saudara. Enggak ada yang terjadi. Lewat 100 meter, kurang 50 meter air terjun saudara. Nah dia doa yang penghabisan. Dan dia rupanya pakai doa yang jitu saudara. Dia bilang begini, Tuhan kalau Engkau selamatkan aku, seluruh hartaku aku berikan kepada orang miskin dan aku akan jadi pendeta seumur hidupku. Tahu nggak saudara, apa yang terjadi? Ketika dia habis berdoa seperti itu, ada satu pohon di pinggir tiba-tiba ambruk. Nggak tahu ambruk kenapa tuh, jatuh. Bruk, lalu dia itu terseret arus dan anehnya pohon ini terbentur dengan batu, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Dan kayak ini pas di tengah saudara. Artinya apa? Kayak ini berhenti, tertahan oleh pohon itu. Anda boleh bilang kebetulan atau enggak terserah. Yang pasti itu terjadi setelah dia berdoa yang ketiga kalinya. Jadi dia pegang itu pohon perlahan-lahan, dia tarik ke kiri, sampai akhirnya dia bisa menepi. Kalau saudara jadi dia apa? Apa yang saudara mau buat? Kok ketawa sih? Tahu nggak apa yang dia jawab? Sampai di darat, dia merasa lega. Tuhan, tadi itu saya cuma bercanda gitu. Saudara, kalau saya jadi Tuhan, saya jitak gitu. Kalau perlu saya dorong lagi itu, masuk. Itu orang Jakarta bilang omdo, tahu nggak? Omong doang. Dia tidak setia dengan perkataannya. Saudara, tahukah bahwa Allah kita mencari orang-orang yang setia. Dia rindu mendapati Anda dan saya menjadi orang-orang yang setia. Setia dalam kebenaran, setia pada firman-Nya, setia pada panggilannya, bahkan setia kepadanya. Bila mana engkau mau setia kepadanya, ada berkat, ada kasih karunia yang dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan orang itu. 12 tahun yang silam, saya masih menjadi seorang pengusaha. Saya membangun sebuah usaha yang tidak berapa besar, usaha kecil yang bisa saya jalankan dari rumah saya. Dan usaha itu berkembang dengan baik. 12 tahun yang silam, dari usaha itu saya bisa memperoleh penghasilan sekitar 25 juta sebulan. Buat saya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya dan 2 orang anak saya. Cukup. Di Jakarta, 12 tahun yang lalu, waktu itu dolar masih sekitar 8.000 rupiah.
Namun satu saat Tuhan berbicara dalam hati saya, tutup usahamu dan layani aku sepenuh waktu. Saudara, tidak mudah untuk mempercayai hal itu. Namun saya mengerti bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dengan segala kekurangan saya mencoba mentaati itu. Saya berangkat ke kota di mana Tuhan suruh untuk saya datangi. Lalu saya mulai merintis pelayanan, memberitakan Injil, melakukan segala yang Tuhan mau. Hari ini saudaraku, waktu itu saya masih ingat Joel masih kelas 6 SD. Hari ini dia sudah hampir lulus kuliah, sedang dalam proses pembuatan skripsi. Anak saya yang nomor 2 sedang semester 4. Saya mau katakan, tidak pernah sekalipun kami meminta-minta di kota ini. Allah itu tidak pernah gagal menepati janjinya, bahkan sedetik pun. Karena apa? Dia setia kepada perjanjian. Saudara, jangan berhenti pada batas di mana saya tahu siapa Allah saya. Tapi langkahkan kakimu jauh lebih lagi sampai pada titik saya kenal siapa Allah saya. Salah satu tanda orang setia itu rela rugi demi mempertahankan kesetiaan. Saya ulangi ya, orang setia itu rela rugi demi mempertahankan kesetiaan. Mari kita lihat Mazmur 15 ayat 4. Saya bacakan kalimat yang kedua. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berpegang pada sumpah walaupun rugi ini adalah ciri orang yang setia. Dia rela rugi sekalipun demi mempertahankan kesetiaan. Saudara, saya punya seorang kawan namanya Abraham. Sampai hari ini dia setia kepada Tuhan ya. Dulu dia adalah seorang Muslim. Tapi pada sebuah peristiwa dia memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Dan beberapa tahun yang lalu, oleh karena satu hal yang dianggap sebuah kejahatan, dia dipenjara selama 2 tahun. Bahkan anak pertamanya lahir ketika dia masih ada di penjara, tanpa bisa melihat, tanpa bisa mendampingi istrinya. Hanya karena sesuatu yang dianggap sebuah kejahatan. Tahukah saudara apa itu? Memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati. Karena hal itu dia dipenjara 2 tahun. Sebelum BAP dibuat ketika dia masih diinterogasi di Jakarta, sebelum BAP dibuat, dia pernah mendapat sebuah tawaran. Kalau engkau kembali kepada imanmu yang lama, engkau bebas. Tapi yang dia buat adalah dia memilih setia, sekalipun dia harus masuk penjara. Hari ini dia sudah bebas. Tahu nggak apa yang dia buat? Dia tetap memberitakan Yesus adalah Tuhan. Saudara, itu adalah ciri orang yang setia. Saya nggak akan memperpanjang khotbah ini, namun ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya menyadari betapa banyak hal yang tidak setia saya lakukan. Ada hal-hal yang tidak setia yang saya buat dalam kehidupan saya. Oleh karenanya pagi ini saya mau mengajak kita, kalau memang saudara setuju, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita akui bahwa kita ini orang-orang yang tidak setia. Ada banyak ketidaksetiaan yang kita buat. Dan kita mau bertobat sama-sama kepada Tuhan. Kita akui kesalahan kita. Dan kita putuskan, Tuhan, aku mau setia kepadamu. Amin, saudaraku. Baik. Kunci D, worship chord. D, worship chord aja. Mari teduhkan hatimu sejenak, saudara. Yes. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, dan dengan hati yang jujur kami mau berkata bahwa kami adalah orang-orang yang tidak setia. Kami tidak setia kepada firman-Mu, Tuhan. Kami tidak setia kepada panggilan kami. Kami tidak setia kepada pasangan kami. Kami tidak setia bahkan kepadamu, Tuhan. Dan hari ini kami memutuskan, kami mau setia, Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Dan kami putuskan bahwa kami mau setia kepada firman-Mu. Kami mau setia kepada panggilan-Mu. Kami mau setia kepada janji-janji yang kami buat. Bahkan kami mau setia kepada-Mu, Tuhan, seumur hidup kami. Kemampuan kami sangat kecil, tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Roh Kudus akan memampukan kami sehingga kami bisa setia. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Cici. Thank you, Lord. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang menuntun kami kepada kesetiaan. Kami bersyukur, Bapa, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita terima perjamuan kudus dengan cara yang benar, dengan kondisi yang layak. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan, mari akuilah dulu di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan dan kita memperoleh pengampunannya, sehingga kita menerima perjamuan ini dalam kondisi yang benar. Mari saya beri waktu saudara memejamkan mata sebentar dan merenungkan hal ini. Kasih Tuhan. Thank you, Lord. Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh baik. Pagi ini kami akan mengadakan perjamuan, Bapa. Engkau mengurapi baik roti maupun anggur, bahkan melayakkan setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami minta para hamba Tuhan bisa membagikan anggur dan roti. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
Bagi saudara yang sudah menerima anggur dan roti, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Baik, kita tunggu sebentar ya. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam namanya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekali lagi. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar Bapa, kami mengucap syukur untuk korban salib yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka minggu depan maksudnya, harap mendaftar terlebih dahulu di Telegram, ya. Bagi yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube juga, dan linknya akan diumumkan di Telegram, ya. Yang ketiga, mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang dianjurkan. Dan ajaklah keluarga kita untuk membangun mesbah tersebut. Berikutnya yang keempat, setiap hari Rabu jam 7 malam kita di sini ada doa kesembuhan. Diharapkan hadir 15 menit sebelumnya untuk mengikuti protokol kesehatan. Bagi yang ingin hadir, harap mendaftar juga. Itu aja, mari kita berdoa untuk kesembahan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Saatnya kami ingin memberi untuk kemuliaan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus, kami siap memberi. Haleluya, amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Bapak Ibu untuk pakai berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Terlebih-lebih kami boleh hadir di bait kudus-Mu. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau telah membentangkan isi hati-Mu dalam hidup kami. Ajar kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah mengisi hati-Mu. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Hati hamba, hati gembala selalu ada dalam hidupnya. Kau juga berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Bila Tuhan hikmat-Mu atas beliau selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk WL, singer, pemain musik yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pelayanan kami hanya semata-mata hanya untuk kemuliaan Engkau Bapa. Benarkan hati kami, motivasi kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang setia beribadah Tuhan. Berkati mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, rumah tangga mereka Kau berkati Tuhan. Kau limpahkan berkat-Mu atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi. Kami minta hikmat-Mu. Bila Bapa sebagai Presiden beri kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Biar dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau. Kami selalu minta hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk Indonesia. Ampunilah setiap pelanggaran, setiap dosa yang diperbuat oleh bangsa ini Tuhan. Bila Tuhan, Kau berikan Tuhan, Kau berikan pengampunan untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita arahkan hati kita dan angkat tanganmu. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.